Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 715 Masehi, Kekhalifahan Umayyah berada di puncak kekuasaan di bawah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Penaklukan besar terjadi di mana-mana, pembangunan megah memenuhi ibu kota. Namun, di balik kemegahan itu, sebuah perang dingin politik sedang terjadi. Ketika Al-Walid wafat, rencana suksesi yang sudah ditetapkan justru meledak, memicu krisis yang mengguncang dinasti. Siapa sebenarnya yang menggantikan Al-Walid, dan mengapa prosesnya begitu rumit dan penuh intrik? Video ini akan mengungkap rahasia suksesi di balik layar Bani Umayyah. Siap untuk menyelami drama politik tingkat tinggi? Ayo kita mulai. Untuk memahami pengganti Al-Walid, kita harus kembali ke ayahnya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliau menetapkan sebuah sistem sukses yang sangat kaku untuk memastikan Bani Umayyah tetap berkuasa. Pertama, Al-Walid bin Abdul Malik adalah khalifah pertama. Setelah Al-Walid wafat, kekuasaan harus turun kepada adik Al-Walid, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Ketiga, setelah Sulaiman, kekuasaan harus turun kepada adik mereka yang lain, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Sistem ini dirancang untuk mencegah perebutan kekuasaan antar anak dari satu khalifah. Namun, ia justru menjadi masalah besar bagi Al-Walid. Seiring berjalannya waktu, Khalifah Al-Walid ingin mengubah rencana ini. Mengapa? Karena ia ingin suksesi langsung jatuh kepada putranya sendiri, Abdul Aziz bin Al-Walid, bukan kepada adiknya, Sulaiman. Motif Al-Walid, dinasti pribadi. Setiap khalifah ingin mendirikan dinasti kecilnya sendiri agar kekuasaan turun kepada anak cucunya. Perang dingin, Al-Walid dan adiknya Sulaiman memiliki hubungan yang buruk. Sulaiman adalah sekutu dekat gubernur Irak yang dibenci Al-Walid, Hajjaj bin Yusuf. Lobi politik, Al-Walid mulai melobi para gubernur dan ulama berpengaruh untuk membayat putranya melangkahi Sulaiman. Ia bahkan mencoba memaksa gubernur menuruti keinginannya. Namun, upaya Al-Walid ini gagal total. Banyak tokoh kunci yang menolak, termasuk ulama terkemuka dan bahkan beberapa gubernur. Mereka berpegang teguh pada janji yang dibuat oleh mendiang Abdul Malik bin Marwan. Pada tahun 715 Masehi 96 Hijriah, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik wafat, kemungkinan karena sakit. Tanpa adanya persetujuan resmi untuk mengganti suksesi, perjanjian lama dihormati. Penggantinya adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman segera mengambil langkah-langkah yang menunjukkan bahwa ia memiliki kebijakan yang sangat berbeda dari Al-Walid. Menghukum tokoh pro Al-Walid. Sulaiman segera memecat atau menghukum tokoh-tokoh yang loyal kepada Al-Walid. Ia bahkan menargetkan para jenderal penakluk hebat, Musa bin Nusair dan Tharik bin Ziyad, yang telah menaklukkan Spanyol. Sulaiman memanggil mereka pulang, menghukum mereka, dan merampas kekayaan mereka. Reformasi politik. Sulaiman memecat para gubernur yang keras dan otoriter, termasuk keluarga Hajjaj bin Yusuf, yang sebenarnya adalah sekutu Sulaiman. Namun, sudah wafat. Sulaiman mencoba menampilkan citra khalifah yang lebih moderat. Proyek pembangunan yang berhenti. Kebijakan pembangunan Al-Walid yang masif terhenti. Sulaiman justru mengarahkan fokus ke ekspedisi militer besar-besaran untuk menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Meskipun ekspedisi ini akhirnya gagal. Jadi, proses penggantian Al-Walid bin Abdul Malik membuktikan bahwa perjanjian adalah raja. Meskipun Al-Walid mencoba, ia gagal melanggar janji suksesi yang telah dibuat oleh ayahnya. Stabilitas dinasti saat itu masih lebih penting daripada keinginan pribadi seorang khalifah. Perubahan kebijakan drastis, penggantinya Sulaiman, membawa perubahan haluan yang tajam, menghukum para jenderal penakluk, dan mengalihkan fokus dari pembangunan internal ke ekspansi yang lebih agresif, walaupun kurang sukses. Warisan Al-Walid. Meskipun masa Sulaiman berbeda, ia tetap mewarisi kekhalifahan yang sangat kaya, stabil, dan terluas yang pernah ada, berkat fondasi yang diletakkan oleh Al-Walid. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan seringkali didapatkan bukan melalui keinginan, tetapi melalui perjanjian yang mengikat. Suksesi Sulaiman adalah masa transisi yang mengubah wajah kekhalifahan. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten sejarah Islam dan dunia lainnya yang tidak kalah seru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.